Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Cahyaningrum. Saya mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta, kelas A223. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis dari tugas yang diberikan oleh Bapak Taufik Muhtarom selaku dosen mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD. Tugas yang pertama yaitu untuk menganalisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi fungsi. Apakah kedua kurikulum tersebut sudah memenuhi semua fungsi yang ada atau belum, beserta dengan contoh dari kedua kurikulum tersebut. Sebelum kita mulai, akankah lebih baik jika kita mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari kurikulum? Kurikulum memiliki 6 buah fungsi, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian, yang kedua, fungsi persiapan, yang ketiga, fungsi integrasi, yang keempat, fungsi pemilihan, yang kelima, fungsi diferensial, dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Maksud dari fungsi penyesuaian adalah bahwa sebuah kurikulum harus mampu membantu siswa untuk menyesuaikan diri maupun beradaptasi dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial di lingkungan masyarakat. Berdasarkan dari hasil analisis yang saya lakukan, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka telah memenuhi fungsi penyesuaian ini. Hal ini terbukti bahwa pada kurikulum 2013, kebijakan kurikulum 2013 mencakup fungsi penyesuaian, yang mana memungkinkan kurikulum 2013 ini untuk membantu siswa beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara fisik maupun secara sosial. Sedangkan pada kurikulum Merdeka dapat dilihat dari tujuan Merdeka Belajar adalah untuk mengurangi ketertinggalan pendidikan selama pandemi COVID-19, yang mana hal tersebut tentu bertujuan untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan lingkungan mereka setelah terjadi pandemi COVID-19. Kedua, yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi maksudnya adalah bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh, mulai dari kemampuan kognitif, afektif, hingga kemampuan psikomotor siswa. Menurut pendapat saya, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka telah memenuhi fungsi integrasi ini. Contoh konkretnya yaitu pada kurikulum 2013, kurikulum 2013 menggabungkan 3 domain kompetensi tersebut, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ke dalam KI-KI atau kompetensi inti. KI 1 mencakup sikap spiritual, KI 2 mencakup sikap sosial, KI 3 mencakup pengetahuan, dan KI keempat mencakup keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka juga menggabungkan kemampuan literasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Fungsi kurikulum berikutnya yaitu fungsi diferensial. Fungsi diferensial di dalam kurikulum ialah sebuah fungsi yang mana mengharuskan kurikulum dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Menurut pendapat saya, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka telah memenuhi fungsi diferensial ini. Contohnya, pada kurikulum 2013 terdapat Permendikbud nomor 61 tahun 2014 yang mengatur mengenai pengembangan kurikulum satuan pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing sekolah. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, sebagaimana yang disampaikan oleh Wiguna dan Tristaningrat pada tahun 2022, kurikulum Merdeka berarti bahwa setiap siswa bebas mendapatkan pembelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Kemudian berikutnya yaitu fungsi persiapan. Kurikulum memiliki fungsi kesiapan yang artinya kurikulum bagi siswa merupakan alat pendidikan yang harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya
maupun untuk berkehidupan di masyarakat. Berdasarkan dari hasil analisis yang saya lakukan, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka telah memenuhi fungsi persiapan ini. Sebagai contohnya, pada kurikulum 2013 dapat dilihat dari tujuan kurikulum 2013, yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, contoh konkretnya yakni bahwa Merdeka Belajar menawarkan pembelajaran berbasis proyek, pengembangan soft skill dan karakter siswa, yang mana tentu dengan diadakannya pengembangan soft skill atau keterampilan siswa, hal tersebut akan membantu siswa untuk mempersiapkan masa depannya di kehidupannya yang akan datang. Selanjutnya yaitu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan adalah fungsi kurikulum bagi siswa yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Menurut saya, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, keduanya telah memenuhi fungsi pemilihan ini. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka telah memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, meskipun dengan beberapa perbedaan. Jika pada kurikulum 2013 lebih terstruktur dan menggunakan pendekatan kompetensi, kurikulum Merdeka memberikan sekolah keleluasaan yang lebih besar untuk membuat kurikulum yang lebih sesuai dengan demokrasi dan kebutuhan siswa. Kemudian, fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik kurikulum bagi siswa adalah sebuah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Menurut saya, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka telah memenuhi fungsi diagnostik ini. Hal ini terlihat pada kurikulum 2013 adanya kegiatan apresiasi yang dilaksanakan pada awal pembelajaran. Sementara itu pada kurikulum Merdeka, seperti yang kita ketahui, terdapat 3 asesmen, yakni asesmen diagnostik yang dilaksanakan pada awal pembelajaran atau lingkup materi, asesmen formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran, dan asesmen sumatif yang dilaksanakan pada saat selesai lingkup satu materi, yang mana terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran atau TP atau dilaksanakan pada akhir fase. Terlihat jelas pada kurikulum Merdeka, fungsi diagnostik ini sudah terbukti terpenuhi, yaitu dengan adanya asesmen diagnostik. Kemudian tugas yang kedua yakni menganalisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi perannya. Apakah kedua kurikulum tersebut telah memenuhi semua peran kurikulum yang ada? Kemudian sertakan pula contoh konkretnya. Kurikulum memiliki beberapa peran. Setidaknya ada 3 peran kurikulum. Yang pertama yaitu peran konservatif, yang kedua yaitu peran kreatif, dan yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Yang pertama yaitu peran konservatif. Peran konservatif yaitu bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang masih dianggap relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Menurut hasil analisis yang saya lakukan, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka telah memenuhi peran konservatif. Hal ini dapat dibuktikan bahwa peran konservatif pada kurikulum 2013 terdapat pada muatan pelajaran IPS dan PPKN, sedangkan pada kurikulum Merdeka terdapat pada mata pelajaran IPAS dan pendidikan Pancasila. Peran kurikulum yang kedua yakni peran kreatif. Peran kreatif yaitu bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan juga masa mendatang. Menurut saya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka telah memenuhi peran kreatif. Hal itu terdapat pada muatan pelajaran SPDP pada kurikulum 2013
dan terdapat pada mata pelajaran pendidikan seni pada kurikulum merdeka. Yang terakhir, yakni peran kritis dan evaluatif. Kurikulum juga harus berperan sebagai penyeleksi nilai dan budaya, mana yang perlu dipertahankan dan tidak, dan juga mana yang harus dimiliki para peserta didik. Dalam rangka itulah, peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus turut berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan para peserta didik. Menurut saya, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka telah memenuhi peran tersebut. Hal ini terlihat pada kurikulum 2013, nilai karakter pada kurikulum 2013 diantara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dalam nilai karakter tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa kurikulum 2013 memenuhi peran kritis dan evaluatif untuk siswa. Sedangkan pada kurikulum merdeka dapat dilihat dari karakteristik kurikulum merdeka sendiri, yaitu yang mengedepankan pengembangan soft skill dan karakter peserta didik. Demikian hasil analisis fungsi dan peran kurikulum 2013 dan juga kurikulum merdeka. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.